Sebelum saya lanjut ke kasus pembahasannya, kita lihat dulu apa sih yang terjadi pada Keisha. Check this out. Kezia Nathaniela Boru Simanjuntak, balita berusia 2 tahun ini tewas dibekap oleh pengasuhnya di kediamannya, Jalan Jamin Ginting, Gang Saudara nomor 3 Medan pada 22 April lalu. Bayi pasangan dari Simon Petrus dengan Erniati Boru ini dibunuh dengan cara dibekap dengan selimut selama 15 menit oleh pengasuhnya. Pelaku mengaku melakukan hal tersebut karena terdorong rasa dendam dan trauma akibat pernah mengalami pelecehan seksual oleh kakak dari ayah korban. Hasil otopsi menguatkan bahwa korban meninggal akibat penganiayaan dengan kondisi tidak adanya oksigen yang masuk ke rongga paru-paru di tubuh korban. Ya, itulah dan itu kejadian satu dari mungkin ratusan yang terjadi sebenarnya, karena banyak sekali. saya pernah dapat cerita juga dulu, di mana ada seorang bayi dimasukkan ke tong sampah? Bukan, yang buat masak itu. Penggorengan, panci, Heater. water heater, Microwave. Microwave? Iya. Serius? Iya. Ya, sampai seperti itu. Itu ada kejadian seperti itu juga. Dan biasanya kejadian-kejadian seperti ini, maaf ya, tapi menimpanya anak-anak berusia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Karena kalau anak-anak sudah 6 tahun, 7 tahun, atau udah saska, dia sudah bisa ngadu, sudah bisa nelpon, sudah bisa komplain, sudah bisa teriak, udah ada perlawanan. Nah, anak-anak ini yang nggak ngerti apa-apa inilah yang akhirnya menjadi korban-korban tersebut. Aku juga punya pengalaman Om Deddy, tapi ini nggak sampai menimbulkan kematian atau gimana gitu ya. Aku pernah dapat cerita dari teman aku. Jadi dia punya teman lagi ceritanya makan siang, keluar naik mobil segala macam, di salah satu lampu merah dia menemukan yang kayak ini kayaknya anaknya persis banget, itu banyak banget gue. Jadi berarti anak itu dijual gitu. Iya, orang tuanya kerja oleh pengasuhnya gitu. Itu banyak banget. Itu banyak banget, di sini banyak banget. Tapi kita undang saja langsung, ada orang tua korban, Bapak Simon dan Ibu Erniati. Ini agak sulit saya bertanyanya, tapi saya harus bertanya. Kronologisnya seperti apa, Bu, kalau boleh tahu? Kalau bisa saya sampaikan, kronologisnya itu seperti gini. Ketika saya bekerja, saya terima telepon itu jam 3:30 ya Pak. Saya itu pulang kerja jam 4. Nah, saya terima telepon menyatakan langsung, Bu, cepat pulang, anak sudah tidak ada lagi. Yang telepon siapa? Itu tetangga. Tetangga. Nah, ketika itu saya mendengar suara seperti itu, sebagai ibunya Keisha saat itu, saya nggak sanggup. Saya nggak sanggup menerima perkataan seperti itu saat itu, Pak. Hati saya sangat hancur sekali. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Tetapi saat itu saya hanya berdoa, Tuhan, kuatkan aku. Kuatkan aku, Tuhan. Saya sebut itu nama Tuhan Yesus. Karena saya tidak sanggup, Bapa. Anak yang Engkau berikan bagiku saat ini Engkau panggil. Saya nggak kuat saat itu. Karena perjalanan dari kantor saya bekerja itu hampir lebih 1,5 jam saat itu sampai ke Medan. Saat itu saya pengen sekali untuk bisa terbang sampai ke Medan saat itu. Saya ingin memeluk anak saya. Saya ingin peluk dengan ciuman saya. Ketika sampai di Medan, saya melihat anak saya sudah tidak bernyawa saat itu. Perasaan saya sebagai ibu saat itu sangat hancur sekali, Pak. Hati saya nggak tahu harus berbuat apa. Anak yang sudah dititipkan sama saya harus meninggalkan saya saat itu. Keisha. Tapi saat itu saya teringat. Saya ingat Tuhan. Tuhan, Engkau memberikan Keisha bagiku, Tuhan.
Anak yang Engkau berikan bagiku, saya ingin Engkau panggil. Berikan aku kekuatan ya Tuhan. Sanggupkan aku untuk melewati ini semua. Saat itu hati saya nggak tahu harus berbuat apa. Saya nggak tahu. Saya harus melewati semuanya. Kesha. Pak Simon sendiri pada saat itu berada di mana, Pak? Saya dapat kabar jam 4 sore, jam 16. Dari? Kebetulan saya ada buka usaha. Jadi saya dapat telepon jam 4. Di dalam telepon ini yang mengasih tahu tetangga juga. Dia bilang, "Bang, Kesha lagi sakit. Abang harus ke Medika." Kebetulan tempat usaha saya dari rumah itu sekitar kurang lebih 1 kilometer. Dekat berarti ya? Lumayan dekat loh. Iya, lumayan dekat. Lalu Anda ke Begitu saya dapat kabar, saya tutup usaha saya. Begitu saya sampai di Medika, Kesha sudah posisi tidur. Dan dokter mengatakan, sabar Pak ya, banyak berdoa. Sabar banyak berdoa ini dalam pengertian dokter masih mengusahakan untuk menghidupkan atau sudah tidak ada lagi. Sudah tidak ada. Sudah tidak ada lagi. Saya jumpai Kesha sudah tidak ada. Sudah lagi. tidak ada. Iya. Dan itu meninggalnya menurut otopsi dokter? Kalau hasil dari otopsi dokter kami belum tahu. Tapi waktu saya ke rumah sakit Adam Malik di Medan, itu di belakang punggung Kesha ada bulatan warna biru. Kalau dari dokter bilang itu bekas cubitan. Dan meninggalnya karena tidak ada udara yang masuk ke paru-paru, artinya dibekap. Dibekap. Apakah babysitter yang mengaku, Pak? Babysisternya mengaku terhadap polisi, Pak. Pengakuannya gimana, Pak? Waktu itu saya di Adam Malik, jadi saya tidak tahu persis pengakuan Syria terhadap polisi. Anda awalnya nggak tahu kan kalau itu pelakunya babysitter? Tidak. Tahunya tidak tahu. Tahunya meninggal karena ya meninggal saja. Iya. Gitu. Lalu dari mana akhirnya tahu? Polisi? Dari polisi. Karena polisi sendiri yang mendatangi saya ke rumah sakit Adam Malik, mengasih tahu sama saya bahwasannya Syria yang membunuh anak saya. Kata polisi diapakan itu, Pak? Pengakuan Syria, dia bilang dibekap. Karena? Itu saya sampai sekarang belum tahu persis motif dia itu apa. Karena jujur kami berdua sangat sayang sama Syria. Sayang sekali. Nggak ada kecurigaan apa? Tidak ada sedikit pun. Sampai waktu istri saya sampai di rumah pulang kerja, itu Syria sampai dipeluk sama dia bilang, "Nak, adik Dung tidak ada lagi," katanya gitu. Nah, jadi kami memang tidak nyangka sampai sekarang ini apa sebenarnya motif dia itu untuk menghilangkan anak kami. Nggak ada tanda-tanda sama sekali dari Rianya. Selama dia ikut kami, tidak ada. Berapa lama? Dia itu hampir 9 bulan sama kami, Syria. 9 bulan. 9 bulan. Selama Tapi sebelumnya? Ria sama kami ini, kami memperlakukan dia itu seperti anak kami juga gitu. Bukan pengasuh, bukan baby sister begitu. Jadi dia kami anggap seperti anak kami juga gitu ya. Jadi ketika saya juga bekerja seharian ya, di rumah itu selama ini yang ngawasin, selama ini ada juga itu dari neneknya. Karena bapaknya juga tempat usaha dengan rumah tidak begitu jauh. Terkadang sekali-sekali bapak juga mau ke rumah Neneknya untuk mengawasin. pada saat itu? Dia ada di kampung karena saat itu anaknya dalam keadaan sakit juga. Oke, artinya pada saat itu memang hanya sendiri dengan babysitternya Ya, saja. berdua. Gitu. Hanya berdua saja. Dapat dari mana babysitter ini, Pak? Kalau baby sisternya itu, dia itu kebetulan waktu itu dia itu dengan keadaannya yang sangat memprihatinkan. Jadi kita ketemu sama dia, jadi kita rangkul dia. Dapatnya dari mana? Dia itu ketemu di dekat rumah gitu, Pak. Di dekat rumah, jadi kita rangkul, kita bawa. Jadi dengan kehidupannya selama ini yang sangat menyedihkan di keluarga, jadi kami sebagai orang yang
punya rasa belas kasihan itu kami Berarti Anda rangkul. mengambil orang dari jalanan dong? Bukan di jalanan, dia itu memang orang yang turun dari mobil saat itu. Jadi kebetulan ibu saya, karena belas kasihan dari ibu saya, si Ria dibawa ke rumah. Turun dari mobil apa maksudnya? Di sana kan banyak mobil gitu kan Pak, kendaraan dari kampung gitu, iya, angkutan gitu. Saat itu dia menceritakan bahwa dia itu bagaimana kehidupannya selama di kampung. Yang kabarnya pernah bekerja dengan kakak? Itu dia bekerja dengan kakak itu sama kami kan hampir 9 bulan. Jadi selama ini memang dia ada di Batam gitu. Yang bekerja dengan kakaknya tidak ada itu? Ada. Bukan Ria ini. Iya, Ria. Bukan. Si Ria. Di mana? Kapan itu? Dia itu hampir setahun yang lalu lah, setahun sebelum kami sama kami kan 9 bulanan ya. Berarti Bulan sebelumnya 7 ini setahun. bekerja dengan kakak siapa? Kakak Anda? Iya. Bekerja dengan kakak Anda dulu? Dia nemenin anaknya yang kelas 4 SD. Oke, berarti yang ketemu di jalan di mobil itu pada saat Ibu. itu? Bukan, ibu saya. Pada saat kerja dengan kakak atau sebelumnya? Sebelum kan sama saya tinggal. Kebetulan saat itu kan dibawa gitu untuk nemenin anaknya gitu. Sama kakaknya dulu. Iya. Iya. Dengan Iya. si Ria itu ya. Ria ini ketemu oleh ibu Anda kapan? Tahun 2012 ya. Oh, 2012. Berarti bekerja sama kakaknya dulu, baru bekerja sama Anda. Ya. Oke. Nah, katanya di kabar dari pemberitaan yang terjadi di situ katanya Ria mendendam karena ada pelecehan seksual oleh keluarga dari dari kakaknya. Itu gimana tuh, Pak? Kalau itu kami tidak tahu sama sekali ya mengenai masalah seperti itu, karena perlakuan kami sama dengan kakak saya itu juga, kami itu udah merangkuli seperti saudara, seperti keluarga. Tidak ada seperti pengasuh atau masalah dendam benci sama si Ria, nggak ada. Dan selama 9 bulan benar-benar terlihat merawat anak ibu, ibu bapak dengan baik. Baik sekali. Bahkan hubungan kami itu juga sangat baik. Ketika saya mendapat kabar kalau anak kami itu tidak ada lagi, saya tidak menyangka kalau si Ria yang melakukan. Dan Saya dia ada tidak di situ? Ada, dia bahkan menangis saat itu. Saat itu saya peluk dia, saya katakan, Ria, adikmu sudah tidak ada lagi, nak. Saya katakan, adikmu sudah nggak ada lagi. Jangan tinggalkan lagi saya katakan begitu. Jangan tinggalkan saya ya. Dan dia mengatakan dia sambil memeluk saya sambil menangis juga. Dia bahkan tidak pergi saat itu. Dia menangis dan memeluk saya. Kalau Pak Simon sendiri kenal dengan Ria sudah lama juga? Semenjak ibu mertua bawa ke rumah, ya sekitar 2012. Lalu kerja dengan kakak? Setelah kami kan belum punya anak, karena kami nikah 2012, bulan 1, tanggal 6 Januari. Jadi kakak, istilahnya kakak dari istri itu membawa ke Batam. Oh, bawa ke Batam, tapi Iya. balik lagi akhirnya. Setelah anak kami lahir, umur berapa Kesia? Setahun lebih berarti ya? Enggak, Sirianya kan tahun 2014 bulan 7 sama kita. Sebelumnya kan yang ngawasin itu neneknya gitu ya. Jadi, Pak Simon, ini pada saat kejadian itu Anda mengatakan bahwa tidak melihat ada tanda apa-apa dari Ria kan? Iya betul. Sama sekali. Sama sekali Pada saat Ria masuk menjadi pembantu atau babysitter, apakah Anda ajak ngobrol dulu? Ditanya-tanya dulu, tahu alamatnya di mana? Oh, itu istri yang bertanya pada saat itu. Jadi ibu tahu itu Ria dari kampung mana, alamatnya mana, KTP-nya semua ada? ketika kita bilang seperti ini, ayo kita pulang kampung gitu ya, kita mau ke kampungnya ketemu orang tua, tapi dia tidak mau gitu. Oke. Dia tidak mau, saya tidak mau, karena pada saat itu dia menyatakan kalau dia itu punya ibu tiri yang sangat kejam, itu yang membuat dia jadi lari dari rumah gitu. Nah, pada saat setelah kejadian dan polisi mengatakan bahwa ini pembunuhan dari babysitter, apakah Anda sempat ketemu lagi dengan Ria? Ria pada saat itu masih standby di rumah. Dia tidak pergi, dia menangis sampai menunggu istri saya pulang. Dia tidak kemana-mana.
di rumah aja. Pada saat polisi mengatakan bahwa ini dibunuh, Di rumah. Setelah istri saya pulang dari kerja sampai di rumah, itu ada mama saya yang tinggal di Tanjung Merawa datang. Dia permisi sama saya, "Simon, bisa saya buka bajunya?" Baju Ria. Baju anak saya, Anaknya. karena kan posisinya sudah inilah, Iya. gitu kan. Jadi saya bilang, "Bisa, Mak." Begitu mama saya buka, di belakang ada biru. Nah, di situ keluarga mulai curiga. Akhirnya kami keluarga kompromi, ini harus kita visum. Nah, si Ria masih di situ. masih di sana. Masih di situ. Jadi keluarga saya dipanggil keluarga keluar rumah. Akhirnya diskusi sama pihak kepolisian. Jadi polisi bilang nanti begitu bapak keluar bawa anak, kami masuk untuk melakukan interogasi. Nah, setelah Anda tahu bahwa itu Ria, bagaimana? Jujur, saya memang sedih dan istilahnya hati saya ini nggak terima. Tapi saya percaya sama Tuhan. Saya serahkan semua sama Tuhan. Apapun itu Tuhan, berikan saya kekuatan. Karena Tetap mengampuni ya Pak. selama ini yang saya buat sama Ria, tidak ada kekerasan, tidak ada kata-kata yang menyakiti dia. Memang kami tulus menganggap dia itu sebagai anak. Begitu tahu itu Ria, apakah ada tindakan dari Bapak ke Ria pada saat itu? Saya diam aja. Saya tidak Anda ada diam saja? Iya, tidak ada kata-kata yang keluar dari mulut saya untuk maki-maki dia, untuk apa dia, tidak ada. Saya tetap sabar. Saya hanya berdoa sama Tuhan, hanya diberikan kekuatan. Dan sekarang bagaimana Rianya sendiri? Rianya sendiri sekarang sudah di Proses hukum ya Pak. kantor polisi, Polsek Deli Tua. Sudah terjadi vonis? Belum. Belum terjadi vonis. Dan ini anak pertama ya Pak ya? Pertama, umurnya 2 tahun 4 bulan. Anak saya lahir tanggal 12 Desember 2012. Berarti memang anak yang ditunggu-tunggu, betul ya? Iya. Keisha adalah anugerah bagi kami. Kalau misalnya Anda ketemu dengan Ria, Kami sudah ketemu sama Ria di kantor polisi dan di rumah sakit. dia mengaku tidak? Dia hanya tunduk, nangis, tidak berani ngomong. Anda tidak marah, tidak? Tidak, saya hanya melihat aja dalam hati, kenapa. Tapi semua itu ya kami serahkan sama hukum. Dan saya berdoa, ya semoga apa yang dilakukan Ria bisa membuat kami jadi kuat lagi dan semakin takut akan Tuhan. Ya. Saya potong dulu. Jangan mana-mana, tetap di hitam putih. Hal yang perlu diperhatikan ketika memilih babysitter. Usia, pilih babysitter yang usianya 17 tahun ke atas. Penampilan luar, lihat kebersihan dan kerapihan calon babysitter dari penampilan luarnya. Kesehatan fisik maupun mental, jangan segan-segan melakukan pemeriksaan kesehatan dari calon babysitter. Pilih calon babysitter yang ceria, sabar, dan jujur. Punya pengetahuan dasar, tahu cara pencegahan suatu penyakit, misalnya mensterilkan peralatan makanan dan minuman si kecil. Wawancara calon babysitter. Tanya identitas lengkap, pengalaman kerja maupun kepribadiannya. Pilih babysitter dari yayasan yang memiliki izin Depnaker.